Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinatul Munawwarah dari kelas M22I dengan NIM 1057211322822. Dengan kesempatan yang diberikan pada saat ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas final saya yang berjudul Peluang dan Tantangan dalam Refleksi Teori Perdagangan Internasional dalam Perekonomian di Indonesia. Sebelum saya membahas pokok-pokok apa saja yang saya akan bahas dalam materi tersebut, yang pertama saya akan jelaskan mengenai abstraknya. International trade plays a crucial of the economic global and has number extra contribute to meet oddities of a good and a service the contributing local has a revolutionary contribute adoption national organs. Indonesian have a great opportunity to actively compete the global trend. In the case export and import activity are the main factor that influence economic growth and stability of the national economy. The theoretic conference help you how Indonesian can maximize the export potential of the leading models. Baik, adapun discussion topik pertama yaitu adalah perdagangan internasional dan posisi Indonesia, yang kedua adalah dampak perdagangan internasional, dan ketiga strategi peningkatan perdagangan internasional, dan terakhir adalah diversifikasi ekonomi Indonesia dalam perdagangan internasional. Di mana seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam melimpah dan tenaga kerja besar, memiliki potensi besar untuk berpartisipasi aktif dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan globalisasi yang kini menjadi perhatian utama bagi berbagai negara termasuk Indonesia. Sering dengan pertumbuhan ini, negara-negara terus menyusun berbagai strategi dan pendekatan untuk mempercepat kemajuan dalam sektor perdagangan internasional. International sector in import and export is number one among export market. Example, China, returning partner of export signs of coal, palm oil, and national gas. It's number two, and capital and innovations. Indonesian strategy position of the war, try to cut transformation, making import and help in international trade. And then it's number three, and main import industrial and raw materials of Iran, Australia, and material. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif dalam ekonomi, di mana dampak positifnya itu pertama adalah mempererat persahabatan. Artinya di mana perdagangan antar negara mendorong rasa saling membutuhkan yang pada akhirnya mempererat hubungan persahabatan antar negara-negara yang terlibat. Yang kedua adalah sumber pemasukan kas negara, yang di bawah dijelaskan dalam hal tersebut perdagangan internasional meningkatkan penerimaan devisa negara. Banyak negara yang mengandalkan pendapatan dari pajak, ekspor dan impor sebagai sumber utama pendapatan. Nah, adapun dampak negatifnya, yang pertama itu adalah tutupnya industri kecil. Nah, yang telah dijelaskan bahwa industri kecil di negara-negara yang berkembang atau negara yang perekonomian yang lemah seringkali kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah, yang akhirnya dapat memaksa mereka untuk gulung tikar. Nah, adapun yang terakhir itu adalah kekurangan tabungan untuk investasi. Dan telah dijelaskan bahwa ketergantungan pada barang impor yang lebih murah dapat mengarah pada kebiasaan konsumtif masyarakat yang dapat kiranya mengurangi kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Nah, adapun yang ketiga yaitu adalah strategi peningkatan perdagangan internasional. Nah, di mana di sini bahwa improving infrastructure and logistic, and then the poor and information development, importing the network of the parts and railway and highways to facilitate the distribution. Nah, adapun materi yang terakhir yaitu mengenai diversifikasi ekonomi Indonesia dalam perdagangan internasional.
Nah, apa sih itu diversifikasi? Nah, diversifikasi Indonesia adalah langkah penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap fluktuasi harga global. Nah, dalam konteks tersebut bahwa perdagangan internasional diversifikasi berarti memperluas jenis barang dan jasa yang diekspor, serta membuka pasar untuk mengurangi resiko ketergantungan pada beberapa mitra dagang utama. Nah, adapun mengenai economic diversion strategy, and then is number one, value and the product development, and number two, development of the service and sector, and number three, expansion into the market, and number four, explorative business, and number five, improving the human and resource quality, and number six, strategic policy and infrastructure. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai 4 pokok pembahasan dalam materi peluang dan tantangan dalam referensi teori perdagangan internasional dalam perekonomian Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.